Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri, hadis riwayat Imam Ad-Darimi, di mana beliau berkata, manhumani la yashba'an. Ada dua orang yang rakus dan dia tidak akan pernah kenyang. Yang pertama adalah manhumun fil ilmi la yashba' minhu, yaitu orang yang rakus dengan ilmu dan dia tidak akan pernah kenyang dengan ilmu itu. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya ada kenikmatan dalam menuntut ilmu. Mengapa misalnya kita lihat dalam sejarah Imam Abu Hatim, beliau rela untuk menjual baju yang ada di badannya. Imam Malik, beliau rela untuk menjual kayu atap rumahnya. Kemudian ada Imam Al-Hamazan Al-Attar, beliau menjual seluruh harta warisan yang beliau dapatkan. Kemudian Imam Yahya bin Ma'in, beliau rela tidak punya sandal dalam kondisi yang sangat miskin. Imam Hisham bin Amr, bahkan beliau menjual rumahnya dalam rangka untuk menuntut ilmu. Imam Zakaria Al-Ansari, beliau rela untuk makan kulit semangka yang beliau peroleh dari tong sampah. Dan bahkan yang paling parahnya adalah Imam Abdurrahman bin Yusuf bin Khirash, dalam kondisi yang sangat miskin, beliau rela hanya untuk meminum air kencingnya sendiri. Tapi mereka semua adalah para imam, mereka semua adalah para ulama. Mereka rela dalam kondisi yang seperti ini dalam rangka apa? Yaitu dalam rangka untuk menuntut ilmu. Mereka tidak pernah berhenti untuk mencari ilmu, sehingga pada akhirnya derajat mereka diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia yang mulia. Nah, ilmu apa yang mereka tuntut? Ilmu yang mereka tuntut adalah ilmu Al-Quran. Termasuk juga yang tercakup di dalam ilmu Al-Quran ini adalah ilmu yang berkaitan dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sunnah itu adalah merupakan terjemahan langsung daripada Al-Quran. Jadi inilah kenikmatan yang mereka rasakan ketika mereka menggali Al-Quran, ketika mereka belajar tentang Al-Quran. Karena memang di dalam tafsir Fi Zilalil Quran, Sayyid Qutb mengatakan bahwa al-hayah fi zilalil Quran ni'mah. Ni'matun la ya'rifuha illa man dzaqaha.
bahwa hidup di bawah naungan Al-Quran, belajar Al-Quran, mendalami Al-Quran, memahami Al-Quran, dan selanjutnya adalah mengamalkan Al-Quran, itu adalah merupakan sebuah kenikmatan. Mengajarkan Al-Quran juga sebuah kenikmatan. Nikmatun la ya'rifuha illa man dzaqaha. Sebuah kenikmatan yang tidak akan diketahui kecuali oleh orang yang pernah merasakannya. Karena persoalan kenikmatan itu adalah bukan persoalan kata-kata, tapi persoalan kenikmatan itu adalah persoalan rasa. Hanya orang yang pernah merasakan bagaimana nikmatnya berinteraksi dengan Al-Quran yang tahu. Kemudian yang kedua, kata Al-Hasan Al-Basri, wa manhumun fid dunya la yashba' minha. Orang rakus yang kedua adalah orang yang rakus dengan dunia dan dia tidak akan pernah kenyang dengan dunia itu. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan wala yamla'u jawfu ibnu Adam illa turab, bahwa kerongkongan anak Adam ini tidak akan pernah penuh kecuali kalau dia sudah diisi dengan tanah. Artinya apa? Kalau sudah mati baru berhenti kerakusannya terhadap dunia. Lau ana libni Adam wadiyani min malin latamanna wadiyan salisan. Jikalau dalam riwayat, dalam redaksi yang sebelumnya disebutkan, jikalau anak Adam itu memiliki 2 lembah yang berisi harta, dalam riwayat yang lain disebutkan berisi emas, latamanna wadiyan salisan, pasti dia akan menginginkan lembah yang ketiga. Dan tidak akan pernah berhenti kecuali kalau mereka sudah berada di kolong tanah, ketika mereka sudah dijemput oleh kematian. Nah, begitu rakusnya manusia terhadap dunia, begitu rakusnya manusia terhadap harta, bahkan sampai ada yang saling bermusuhan gara-gara harta, dan bahkan ada yang sampai saling berbunuh-bunuhan gara-gara harta. Hal ini digambarkan oleh Nabi SAW dalam sabdanya, ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin. Tidaklah 2 ekor serigala, serigalanya adalah serigala yang lapar, yang dilepaskan atau yang diberi umpan seekor kambing, bi'afsadalaha min hirsil mar'i alal mali wasyarafi lidinihi. Jadi 2 serigala yang lapar ini ketika diberi umpan seekor kambing, itu tidak lebih berbahaya dibandingkan dengan kerakusan seorang anak manusia terhadap dunianya, kerakusan seorang manusia terhadap harta dan kemuliaan dirinya. Serakus-rakusnya serigala, kalau dia diberi makan kambing, yang dimakan ya cuma kambing. Kulitnya, perutnya, dagingnya, tulangnya, paling-paling itu yang dia makan. Tapi manusia kalau dia sudah rakus terhadap dunia, apapun dia makan. Kabel dia makan, pasir dia makan, semen dia makan, aspal dia makan, bahkan saudaranya sendiri dia makan. Begitulah kerakusan manusia terhadap dunia. Oleh karena itu, rakus terhadap dunia adalah membahayakan. Rakus terhadap ilmu adalah membahagiakan. Maka berhati-hatilah kita terhadap dunia. Tidak akan kemana dunia dikejar. Apa sih yang kita cari dari dunia ini? Dunia ini adalah tempat kita meninggal, bukan tempat kita tinggal. Jatah
rezeki kita masing-masing sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tastabti'ur rizqa." Jangan kalian terlalu ambisi dalam mencari rezeki. Fa innahu la yamutal 'abdu, karena sesungguhnya seorang manusia tidak akan mati, kata beliau, hatta yabalaghahu akhiru rizkin huwalah, sampai dia diberikan kesempatan untuk mendapatkan, untuk menikmati rezeki terakhir yang memang sudah dijatahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia. Maka beliau memberikan pesan, fa'ajmilu fit talab. Ketika kalian mencari rezeki, maka carilah rezeki itu dengan cara yang baik-baik. Apa yang dimaksud dengan mencari rezeki dengan cara yang baik-baik? Akhdhul halal wa tarkul haram. Ambil yang halal saja dan tinggalkan yang haram. Nah, inilah dua tipe manusia, dua jenis manusia yang disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri, bahwa ada dua manusia yang rakus terhadap ilmu, dan dia tidak akan pernah kenyang dengan ilmu itu. Dan yang kedua adalah rakus terhadap dunia, dan dia juga tidak akan pernah kenyang terhadap dunia itu. Dan dua kerakusan ini tidak akan menyatu di dalam hati seorang hamba. Tinggal kita menentukan kita termasuk dalam kelompok yang mana. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kelompok orang-orang yang rakus terhadap ilmu. Jazakumullahu khairan, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.